Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan saya akan membahas pada modul 2, yaitu hakikat perkembangan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk materinya, kira-kira kemampuan yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, mengetahui makna pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Terus yang ketiga, sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus di Indonesia. Yang keempat adalah pelayanan segregasi dan integrasi beserta perbedaannya. Yang kelima, karakteristik berbagai jenis pelayanan yang ada di Indonesia. Yang keenam adalah pendekatan kolaboratif dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang jenis-jenis pelayanan anak berkebutuhan khusus, untuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu adalah suatu jenis pelayanan pendidikan khusus sesuai kebutuhan dan jenis kelainan yang diderita oleh masing-masing anak. Nah, alasan mengapa diadakannya pelayanan ini karena yang pertama, adanya perbedaan dalam kemampuan belajar. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dalam bersosialisasi dan adanya perbedaan bentuk fisik dari seseorang tersebut ketimbang anak-anak normal seusia mereka. Sekarang kita akan membahas tentang jenis pelayanan ABK. Nah, jenis pelayanan ABK sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan gerak anggota tubuh, butuh tenaga profesional seperti ahli terapi fisik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan emosional sosial. Tentu saja ini berkaitan dengan konsep diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Layanan ini melibatkan para psikolog dan pekerja sosial. Dan yang ketiga, layanan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan melibatkan ahli pendidikan di berbagai bidang. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk sejarah perkembangannya kita tengok dulu awal mulanya. Pada zaman dahulu, anak-anak yang spesial ini dianggap sebagai kutukan Tuhan. Maklum saja, dulu tingkat sumber daya manusia saat itu masihlah rendah, sehingga anak-anak khusus ini mendapatkan diskriminasi dan diperlakukan sangat menyedihkan. Setelah abad ke-16, muncullah pelayanan pendidikan khusus pertama yang ada di Spanyol. Nah, hal ini menjadi cikal bakal berdirinya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk sejarah perkembangannya di Indonesia baru bisa ditelusuri mulai tahun 1901, di mana Institut untuk Penyandang Tunanetra didirikan di Bandung. Ini institut pertama ya. Lalu sekolah sejenis mulai bermunculan seperti sekolah luar biasa untuk tunagrahita pada tahun 1927. Sejak saat itu perhatian untuk anak-anak ABK itu meningkat. Nah, perhatian tersebut memunculkan berbagai lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Ditetapkannya PP 72 tahun 91 membuktikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai jenis kelainannya, dan itu menjadi pedoman untuk mendirikan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini biasa disebut SLB, sekolah luar biasa, yang dibedakan menjadi sekolah luar biasa A sampai sekolah luar biasa G. Nah, untuk A itu untuk tunanetra, B untuk tunarungu, C untuk tunagrahita, D untuk tunadaksa, E untuk tunalaras,
F untuk anak yang berbakat, dan G untuk anak yang penyandang tuna ganda. Pemerintah juga mendirikan sekolah terpadu sehingga memberi kesempatan untuk anak-anak ABK ini bersosialisasi dengan anak-anak normal di sekolahnya. Nah, pada tahun 2010 pemerintah menyempurnakan peraturan sebelumnya dan membuka peluang bagi ABK mendapatkan jenis pelayanan pendidikan pada semua jalur dan semua jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP nomor 17 tahun 2010, sehingga nama SLB itu sekarang sudah diganti menjadi SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sekarang kita akan membahas tentang pelayanan pendidikan segresi, integrasi, dan inklusi. Yang pertama adalah segresi. Bentuk pelayanan ini memisahkan anak ABK dari anak normal sehingga mereka bersekolah di sekolah yang terpisah. Yang kedua, bentuk layanan pendidikan integrasi, di mana pendidikan ini menyediakan ABK bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan anak-anak normal, namun mereka tidak mendapat pelayanan sesuai kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah bentuk layanan pendidikan inklusi. Layanan ini merupakan layanan di mana semua anak disekolahkan di sekolah yang terdekat dengan rumahnya, meskipun tingkat kelainan yang diderita anak tersebut itu sangatlah berat. Nah, model-modelnya adalah: yang pertama ada layanan sekolah biasa, yang kedua sekolah biasa dengan guru konsultan, yang ketiga sekolah biasa dengan guru kunjung, yang keempat model ruang sumber, yang kelima model kelas khusus, yang keenam model kelas khusus siang hari, dan yang ketujuh adalah model sekolah dalam panti atau rumah sakit. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini adalah pelayanan pendidikan yang efektif dilakukan jika dikerjakan oleh satu tim. Nah, maksudnya adalah kita berkolaborasi dan saling bekerja sama antara profesional satu dengan profesional yang lainnya, sehingga membantu anak ABK mengembangkan potensinya. Nah, cara kerjasamanya yaitu membahas bersama tentang kasus yang ditangani sesuai ahli di bidangnya, kemudian mengambil keputusan dan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota tim. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.